menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh tanah air harus terus dilakukan. Kita bisa saksikan ya banyak terjadi kerusakan lingkungan khususnya mangrove. Pada di sebelah sana mungkin kita sangat membutuhkan mangrove sebagai pelindung pesisir dan sebagai tempat berperi kehidupan masyarakat nelayan. Itu salah satu kendala kami. Kami berusaha untuk menanam, menjaga, merawat, tapi di sisi lain juga ada upaya-upaya perusakan gitu. Ngapain di laut ini ditebangi? Kalau nggak ada mangrove ini semua pasti udah banjir semua di Batam ini. Kita coba akan cek area ini apakah berada di atas hutan. Kita dengan menggunakan penetapan tahun 2015. Kita berada di sini. Jadi ada putih di atas ini. Di pinggir hutan, ini hutan. Ini harus kita kawal karena memang ini bersentuhan dengan pesisir langsung. Ini. Nah, ya, sekarang di sebelah sana. Ini sudah kita laporkan 8 bulan yang lalu ini. Kasus ini nih. Posisinya sekarang kan hutan bakau kan, tetap ada regulasi yang harus dijalani kan. Ini kayak ini di Babat ini kan ini kawasan mangrove putih. Jelas sekali indikasinya adalah adanya pelanggaran hukum baik itu dari perizinan ya. Karena kalau toh mereka memang sudah APL ya, APL itu hanya bukti bahwa Anda memiliki lahan gitu ya. Bukan Anda bisa mengerjakan sesuatu di situ karena butuh proses perizinan. Apalagi berhubungan dengan pesisir di mana regulasinya sangat ketat. Apalagi ini berada di dekat hutan lindung ya. Hasil sedimentasinya bisa kemana-mana. Maka kita harus tetap kawal dan harus segera kita laporkan ulang. Ini sudah kita lakukan 8 bulan yang lalu. Ya. Kita bisa saksikan ya banyak terjadi kerusakan lingkungan khususnya mangrove di sini. Pada di sebelah di sana mungkin kita sangat membutuhkan mangrove sebagai pelindung pesisir dan sebagai tempat berperi kehidupan masyarakat nelayan. Sehingga ketika hal seperti ini maka akan mengganggu kehidupan nelayan itu. Ya, sedimentasi kemana-mana dan menurunkan tangkapan mereka. Jadi banyak faktor ya yang harus dipikirkan di dalam pembangunan di kawasan pesisir, apalagi yang menyentuh lingkungan mangrove di mana Kepulauan Riau atau Batam adalah pulau-pulau kecil. Ini adalah buku terakhir yang menjadi saksi alam ya, bukan hanya saksi sejarah, saksi alam bahwa terdapat pelindung daratan yang memberikan oksigen, memberikan pengaruh untuk penyerapan karbon yang cukup kuat, dan ini adalah salah satu gugusan terakhir terbesar di kota Batam, yakni di bagian selatan. Ini adalah salah satu upaya-upaya kita di dalam mengurangi deforestasi dan degradasi lingkungan ya, dan memang kita selalu kucing-kucingan dengan mereka. Ini sudah beberapa bulan lalu berhenti gara-gara kita laporkan, kemudian mereka
nimbun lagi ketika kita sudah pergi ke tempat yang lainnya ya. Jadi mereka modusnya seperti ini, bahwa ketika kita beritakan, ketika kita adukan, mereka berhenti dan kemudian mereka lanjut lagi. Nah, ini membutuhkan konsistensi di dalam advokasi, karena kalau enggak kita juga akan putus asa atau enggak mau melanjutkan lagi gitu ya. Tapi ya tetap bahwa upaya-upaya seperti ini harus selalu dilakukan dan harus disampaikan kepada yang instansi terkait ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Purwosim, biasa dipanggil Kotem nih, familiar. Bahasa-bahasa zaman dulu jalanan. Dari kegiatan sampai hari ini, saya sebagai mandor penyemaian mangrove dan sebagai anggota penanam juga. Saya sampai sekarang ini melakukan penanaman mangrove udah adalah kurang lebihnya dari pribadi aku sendiri itu hampir 6.000 mangrove yang benar-benar aku tanam sendiri. Itu bukan dari program RHL atau program menanam dari P0, P1, P2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Smith. Saya berasal dari Desa Wisata Kampung Tobacco Strip, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya di sini sebagai penggiat mangrove, juga sebagai praktisi desa wisata yang ada di Kota Batam. Perkenalkan diri, nama aku Rahma Lemburu Ginting. Dulu kami nanam ke dalam untuk melindungi supaya bakau-bakau masih bagus semua. Jadi itulah kami tanam setiap hari dulu. Ya, pentingnya banyak yang kita bisa diambil manfaatnya. Satu, dari menahan tanah, abrasi, meresap racun karbon yang beracun air limbah, udara lebih seger, lebih sejuk daripada tanaman darat. Termasuk itu juga menahan ombak, abrasi menahan angin yang kuat ya. Terus banyaklah macamnya ini tanaman mangrove ini. Cuma pertumbuhannya memang sangat lama kali, berpuluh-puluh tahun baru kita bisa merasakan mangrove itu sebenarnya. Berawal dari ketulusan hati kami ya, sebagai penduduk pesisir Kota Batam, yang terketuk bahwasannya kita sebagai putra tempatan berupaya untuk menjaga dan melestarikan mangrove yang ada di pesisir Kota Batam, khususnya di desa wisata kami atau di kampung kami. Kenapa? Karena memang hutan mangrove yang ada di pesisir kampung kami ini, selain banyak sekali manfaat yang kita peroleh, pohon mangrove yang ada di kampung kami ini juga sebagai pelindung kampung. Karena apa? Karena di daerah sini, karena daerah pesisir, ketika di akhir Desember maupun di awal Januari itu
sering adanya badai, kemudian banjir rob dan lain sebagainya. Dengan adanya mangrove yang ada di pesisir kampung kami ini, alhamdulillah dapat melindungi atau dapat menjaga kampung kami. Selain itu, kita sadar bahwasannya pohon mangrove juga selain sebagai pelindung mangrove kampung kami, akan tetapi mangrove juga sebagai penghasil oksigen terbaik sedunia. Makanya kami sadar bahwasanya karena pohon mangrove itu adalah pohon yang sangat perlu untuk dilindungi, oleh karena itu kami berusaha untuk menjaga dan melestarikan begitu. Ya, makanya kalau mangrove ini kan harus kita tanam untuk pelindungan, hutan lindung. Sebenarnya nggak bisa dipotong, nggak bisa ditimbun. Menahan ombak, nggak bisa kebanjiran. Kalau coba nggak ada mangrove ini pasti banjir semua. Nah, tapi nggak ada penahanan air. Tapi itu pun kadang-kadang nggak sadari orang. Kenapa ditebangi? Dia memang dicari uang untuk makan. Tapi sebenarnya kan nggak boleh. Kan banyak kerjaan yang lain. Makanya bakau kami tanam. Tapi sesudah kami tanam pun kemanalah ada yang menimbun, ada yang menebang. Apakah nggak sakit hati kita nengoknya kita nanam orang yang menebang? Tapi itulah risikonya. Banyak sekali sih dalam hal tantangan dalam upaya menjaga dan melestarikan mangrove yang ada di pesisir Kota Batam, khususnya daerah kami. Karena sekarang kendala-kendala kami banyak sekali sampah yang di laut, kemudian banyak juga perubahan iklim. Banyak juga kondisi di pesisir ini kan tahu sendiri bahwasanya sekarang juga banyak reklamasi. Kemudian banyak juga penimbunan daerah pesisir. Nah, itu salah satu kendala kami. Kami berusaha untuk menanam, menjaga, merawat, tapi di sisi lain juga ada upaya-upaya perusakan gitu. Ya terlalu ngiri sekali nih kok. Apalagi dekat area tanaman kita di Piayu ini, Tanjung Piayu ini. Makin marak reklamasi penimbunan yang nggak bertanggung jawab. Ya harapannya kalau bisa ya ditindaklanjuti, langsung tindak keras lah orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang nggak punya izin resmi. Dan satu, tanaman itu emang dilindungi mangrove itu karena banyak manfaatnya dan memang harus dijaga dan dirawat. Ngapain di laut ini ditebangi? Kalau nggak ada mangrove ini semua pasti udah banjir semua di Batam ini. Kenapa? Ini kan untuk penahan air. Nah, untuk penahan air. Makanya kami terus-terus membantu akar bumi ini untuk Jadi kita sudah tahu dan bahwa bagaimana kemampuan ekosistem mangrove di dalam memproduksi oksigen yang lebih baik daripada pohon lain, ataupun mengabsorb ataupun menyerap karbon lebih banyak daripada pohon lain. Jadi peran dari ekosistem mangrove cukup tinggi di dalam proses beating climate change ya.
mangrove ini menjadi panacea atau menjadi obat mujarab ya untuk perubahan iklim atau kita sebut dengan climate change ya. Karena climate change sendiri menghasilkan dampak yang bermacam-macam ya. Ada yang climate change yang menyebabkan bencana kekeringan dan kelaparan, climate change yang menyebabkan sea level rise ya, naiknya permukaan laut, ataupun climate change yang membuat penurunan daratan atau land subsidence. Ada lagi climate change yang membawa badai, di mana itu juga menimbulkan abrasi pada bibir-bibir pantai. Jadi kita bukan hanya melindungi pulau tersebut, tapi juga membantu memberikan kontribusi pada pengurangan climate change. Karena memang climate change ini sudah menjadi isu yang nyata. Jadi semua pihak juga bisa memberikan kontribusi pada peran menjaga lingkungan. Menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh tanah air harus terus dilakukan. Dan ini dalam rangka juga melindungi pesisir kita dari kemungkinan nanti adanya perubahan iklim sehingga air dari permukaan laut naik atau ada gelombang besar juga bisa menahan. Ini memang proteksi alam yang memang kita perlukan.